Bismillahirrahmanirrahim, guys. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Rahma Izati selaku moderator dan ditemani oleh Amelia Fahmi dengan kelompok diskusi CBL terapi terapan. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok saya. Ada saya sendiri, Reva Rahmaizati dengan NIM 064, Hanum Amelia Fahmi sebagai Naturlens dengan NIM 065, Wahyu Rastiani dengan NIM 066, Emira Ifat dengan NIM 067, Destiana Ramadanti dengan NIM 068, Maitza Riyadatul Aisyah dengan NIM 069, dan Safira Nabila Nurfatiani dengan NIM 107. Sebelum memulai diskusi CBL 3 pada sore hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan sebelumnya kita baca bareng-bareng ya kasusnya ya. Yang pertama, ini ada uraian kasusnya pada tanggal 3. Pasien T dengan umur 51 tahun, berat badannya 55 kilo, tinggi badannya 152, datang dengan keluhan lemas, nyari pada payudara dan tidak nafsu makan. Nah, pasien datang dengan tujuan untuk melakukan kemoterapi ke-5. Nah, setelah pemeriksaan oleh dokter, pasien ini didiagnosa anemia, sehingga dokter menginstruksikan agar pasien ini dirawat di rumah sakit dan diberikan terapi transfusi PRC. Nah, sebelumnya Nyonya T ini telah didiagnosa kanker payudara yang telah bermetastase. Nyonya T juga tidak memiliki riwayat penyakit lain dan tidak ada riwayat alergi obat. Ini saat transfer tidak ada ya. Terus habis itu saat discharge semua obatnya lanjut. Terus di perhitungan dosis ini nanti kita cari bareng-bareng ya apa dosisnya ini sudah sesuai atau belum. Lanjut ini ya, diagnosisnya itu metasthelioma. Nah, itu tuh merupakan kanker payudara yang telah bermetastasis ke bagian tubuh lainnya. Biasanya juga disebut kanker payudara stadium 4. Lanjutnya, tanda-tanda vitalnya. Tanda-tanda vitalnya, ini tekanan darahnya normal ya. Tekanan darahnya normal, pada hari 3-6 normal, nadinya normal, suhunya juga masih normal, respirasinya normal. Lemas pada tanggal 3-6 +1, lesu pada tanggal 3-6 ini juga +1, tidak langsung makan serta mual muntahnya juga +1 ya. Ya, selanjutnya ada nilai hemoglobin. Hemoglobinnya ini hari 3, 4, sama 6 rendah semua ya. Terus kalau leukositnya ini masih dalam rentang normal. Eritrositnya ini tanggal 3, 4, 6 juga rendah ya teman-teman ya. Terus ke bawah lagi. Nah ini untuk obat ya itu rendah. Terus habis itu untuk obat yang dikasih ke pasiennya ada yang pertama di Premed. Nah ini untuk Premednya ada Dexa 5 mg per mili, difenhidramine 10 mg per mili, ondansetron sama ranitidin. Ini dikasihnya di tanggal 6 aja. Terus untuk regimen kemoterapinya ada paclitaxel dengan dosis 267 mg, siklofosfamid 918 mg, sebanyak 1 siklus dan dipakainya pada tanggal 6-nya aja. Terus untuk postmed, ini dia pasien mendapatkan ondansetron 8 mg, vitamin B kompleks,
3 kali sehari, vitamin C 3 kali sehari, sama salep hidrokortison yang dikasih di tanggal 6 juga. Terus untuk infusnya, pasien dapat NaCl 500 ml dengan kecepatan tetes infusnya 30 TPM dari tanggal 3, 4, sama 6. Untuk transfusinya, transfusi PRC-nya pasien mendapatkan pada tanggal 3 sama 4. Ya. Nah, udah. Nah, ini mungkin kita mulai cari satu-satu dulu nih ya. Ini hubungan obatnya sama dia tuh termasuk ke buat menangani apa gitu. Ayo teman-teman, saya kasih waktu ya. Nanti kalau misalnya udah silahkan raise hand, sebutin nama sama NIM ya teman-teman. Iya, si Safira, silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Reva. Saya Safira, NIM 107. Mungkin terkait ini ya, klarifikasi istilah, mungkin ada beberapa istilah yang harus dibahas terkait mungkin metastase kankernya bagaimana. Kemudian, ya mungkin itu dari saya yang harus dibahas. Ya, baik. Terima kasih, Safira. Bisa diturunin ya tangannya ya. Ini yang pertama, klarifikasi istilah nih. Tadi kata-kata yang masih asing apa aja ya? Kayaknya ada PRC, terus habis itu sama diagnosisnya tadi ya ada metascamamae. Tuh. Ini kalau misalnya saya baca-baca nih, PRC itu kan kepanjangan dari packed red blood cell, yang mana itu tuh transfusi sel darah merah. Nah, terus habis itu tadi ada apa ya? Itu DPJP itu juga itu mungkin baru aja dengar ya. Itu dokter penanggung jawab pelayanan. Masih ada kurang nih metascamamae. Coba siapa yang mau jawab? Atau ada yang udah nemu ini obat-obatnya itu buat terapi apa gitu? Boleh. Silahkan Mbak Emira. Aku mungkin perkenalkan, aku Emira, NIM 067. Untuk obat-obatnya itu yang tadi aku udah sempat lihat di guideline anti-emesisnya NCCN, yang obat dexamethasone sama ondansetron itu tuh bisa digunakan untuk pencegahan mual muntah pasca kemoterapi gitu. Oh, berarti Dexa sama Ondan itu buat mual muntahnya ya Mbak ya? Ya. Habis berarti pasca kemoterapi aja ya itu ya? Kombinasi gitu ya Mbak ya? Iya. Untuk dosisnya nanti aku cari lagi ya. Oh iya, baik. Ada yang udah nemu lagi? Terima kasih Mbak Emira. Silahkan. Tadi siapa yang resen ya?
Silahkan Safira. Terima kasih Reva. Mungkin di sini sekalian sedikit menjelaskan tentang metastasinya. Dari yang aku cari-cari, metastase itu jadi kayak penyebaran si sel kankernya. Misalnya awalnya terdiagnosis tuh sel kankernya itu di payudara. Nah, setelah pemeriksaan selanjutnya terjadi penyebaran di tempat yang lain. Nah, terus dari yang aku baca-baca, untuk si kanker payudara ini ada beberapa tempat yang bisa jadi paling umum untuk bermetastase. Yang pertama tuh ada di tadi mana ya? Yang pertama tuh ada di kelenjar getah bening di bawah lengan, terus atau di atas lengan. Juga bisa ke tulang sama ke syaraf. Yang aku dapat sih itu, teman-teman. Sekian. Ya, terima kasih Sri Safira. Berarti kanker payudara metastasis itu kankernya udah menyebar kemana-mana ya. Udah nggak cuma di satu tempat, tapi udah ke lain tempat gitu ya. Bisa ke kelenjar getah bening di bawah atau di atas lengan, tulang, juga saraf gitu. Baik, makasih ya Safira. Ada lagi yang udah nemu? Oh, Hanum, silahkan bicara Hanum. Ya, terima kasih Reva. Perkenalkan saya Hanum Amelia Fahmi, NIM 065. Di sini itu pasien ini mendapatkan premed, yaitu ada difenhidramin sama ranitidin. Kalau yang aku cari itu kan di sini kemoterapi ini menggunakan paclitaxel untuk regimennya. Nah, paclitaxel sendiri ini menyebabkan reaksi hipersensitivitas gitu. Nah, difenhidramin sama ranitidinnya sendiri ini bisa mengatasi efek samping dari paclitaxelnya itu sendiri, yaitu untuk mengatasi hipersensitivitas. Untuk dosisnya aku belum nyari. Ya. Baik Hanum, makasih ya Hanum. Berarti tadi buat ini ya mengatasi efek samping dari penggunaan paclitaxel ya. Iya, baik. Untuk dosisnya nanti kita cari bareng-bareng. Ada lagi? Oh ini, Desti, silahkan Desti. Oh ya, perkenalkan, saya Desti Mandanti, NIM 68. Ini Ref, aku izin buat obat-obatan, kegunaan dari obat-obatan. Tadi kan kita kan di kasus dapat tablet vitamin B kompleks sama vitamin C ya kalau nggak salah. Nah itu, ya aku kalau vitamin B kompleks itu vitamin yang larut dalam air, kemudian berperan untuk produksi DNA. Nah, itu tuh bisa buat memenuhi kebutuhan dari si anemianya begitu. Jadi vitamin B kompleks ini digunakan untuk si anemia. Ya, terus kemudian untuk vitamin C juga dibutuhkan untuk penyakit anemianya. Tadi kan HB-nya rendah ya kalau dilihat ya. HB-nya pasien itu rendah. Seharusnya kan kalau yang normal itu kan di atas 11 lah intinya. Nah, tapi pasien itu rendah, makanya bisa dikatakan kalau pasien kita itu mengalami anemia. Nah, vitamin C ini kegunaannya dia itu membantu penyerapan dan penyimpanan zat besi yang ada di hati. Jadi, konsumsi suplemen vitamin C itu bisa membantu untuk menaikkan si kadar HB-nya, begitu. Karena tadi kan HB-nya rendah. Gitu. Untuk dosisnya, untuk vitamin B-nya udah betul, tapi untuk vitamin C aku belum cari sih. Paling itu, Ref. Berarti vitamin B sama vitamin C-nya buat anemianya ya, Des ya? Iya. Berarti kalau misalnya vitamin B-nya itu dosisnya udah benar, vitamin C-nya masih belum dicari ya? Nah, ini nggak tahu DRP apa enggak ya?
Oke, Ya. nanti kita cari bareng-bareng ya teman-teman. Silahkan Maitza, Desti bisa turun tangannya. Oke, izin menambahkan ya teman-teman, namaku aku NIM 69 Mansari Hadatul. Ini kan kita tadi lagi soal kegunaan obat, berarti yang belum apa aja, Restu bisa tolong ke atas enggak? Ya, tadi Hanum, Dex, Dexa udah belum? Dexa udah, Dipennya Dexa sama Udah. ini udah ya. Ondan sekarang ini tidurnya buat mualnya ya. Nih, nih yang belum yang obat kemoterapinya nih. Terus habis Ya. itu vitamin B, vitamin C-nya itu buat anemianya ya tadi ya. Salep hidrokortisonnya belum. Infus belum. Transfusinya juga belum. Oke. Izin nambahin aja ya teman-teman. Jadi sejauh pengetahuan aku, berarti yang belum itu kan tadi Paclitaxel sama siklofosfamid ya. Paclitaxel sama siklofosfamid itu dua-duanya sama-sama sama-sama obat sitotoksik atau obat anti kanker. Paclitaxel itu dari golongan taksan, siklofosfamid itu dari golongan alkylating agent. Jadi paling nanti kita tinggal cari ini si obat kemoterapinya kan ini kita udah siklus keempat ya, kesesuaian antara siklus sama kanker yang dialami sama pasien ini. Terus tadi kan ada vitamin B sama C kan udah, ada salep hidrokortison kan. Kalau hidrokortison ini kan dia kortikosteroid ya. Jadi dia pasien ini dikasih salep kortikosteroid, walau sebenarnya aku sendiri juga bingung apa hubungannya kanker sama dikasih salep gitu. Jadi mungkin nanti paling kita cari apa ada fungsi off labelnya, apa sebenarnya harusnya hidrokortison oral atau kayak gimana. Sama kan ada infus NaCl ya, infus yang ya untuk rumatan lah. Kemungkinan sama ada transfusi PRC kan. Ini pasien juga kalau nggak salah kan anemia ya. Tahu aku sih kalau PRC itu kan packet red cell. Itu biasanya emang dikasih buat pasien anemia. Soalnya packet red cell itu kan darah yang udah diambil sel darah-darahnya aja gitu loh. Jadi bukan whole blood gitu. Jadi emang biasa dipakai buat treatment anemia, tapi kurang tahu sih apakah standar HB-nya ini sudah memenuhi syarat untuk bisa dikasih PRC atau sebenarnya pakai vitamin-vitamin aja cukup. Mungkin itu sih kalau misalkan aku nambahin. Oke, makasih ya Aisyah. Dan nanti kita cari ya ini si paclitaxelnya sama apa tadi obatnya? Sama siklo apa ya tadi? Itu ya obat yang buat kemonya. Nah itu dia masuknya ke obat kemo yang berapa gitu-gitu ya. Ini obat kemo buat yang apa gitu. Karena dikasih juga nggak ada ya ini pasiennya ini keterangan lebih lanjutnya. Terus habis itu salepnya ini ya pasien kemo dapat salep hidrokortison ini nanti kita cari tahu lagi ya ini buat apa salepnya. Terus PRC-nya ini kan anemia pasiennya juga kanker ya, kanker anemia. Nah berarti kan anemia karena kanker gitu kan. Nah ini disesuaikan HB-nya itu udah sesuai apa belum. Kalau misalnya nggak kanker tuh kayaknya kurang, yang menerima transfusi itu kurang dari 8 atau kurang dari 7 gitu. Mungkin ada perubahan gitu di pada pasien kanker gitu. Nanti kita cari bareng-bareng yang belum ketemu ya. Ya, ada lagi yang mau nambahin? Silahkan.
ini kan berarti udah semua ya, Ref ya? Obat-obatnya, fungsi-fungsinya, dan lain sebagainya. Berarti Iya, udah. tinggal masalah apa ya yang kira-kira itu ya? Iya, ini jadi kita udah Atau ketemu satu nih. cari itu dulu, berarti problem mediknya apa aja? Ya, udah didiagnosa kan sama dokter kanker payudara, itu satu problem mediknya. Terus habis itu ada anemia, problem medik yang kedua. Apa ada lagi nggak kira-kira problem mediknya? Kayaknya sejauh ini sih itu ya dari data yang kita dapat. Kalau yang postmed premed itu berarti udah masuknya langsung ke kankernya aja ya problem mediknya. Atau mau dipisah? Oke. Udah sih kayaknya. Udah ya. Ya. Sekarang berarti ini ya kita berarti kesimpulannya problem mediknya kan ada dua ya. Premed. Ada premed kemo, regimen kemoterapinya, postmed kemo, sama anemia ya teman-teman ya. Berarti sekarang kita kira-kira ada nggak nih DRP pada pasien yang udah kelihatan gitu? Ada yang udah ketemu apa DRP? Oh, Sapi, coba silakan Safira. Oke, terima kasih Reva. Sekarang ini ya berarti identifikasi masalah ya. Nah, dari data-data yang kita dapat, aku tadi cari untuk jenis stage dari kankernya pasien kita itu stage berapa, karena itu mungkin mempengaruhi pengobatan untuk si pasien ini ya, untuk kemonya. Nah, dari NHHS 2021 ini ada stage-stage kanker dari 0 sampai 4. Nah, karena pasien kita ini mengalami metastatik pada kanker payudaranya, maka otomatis si pasien kita ini udah masuk stage 4 seperti itu, karena ditandai dengan adanya metastatik ini. Mungkin nanti jadi bisa pertimbangan untuk pengobatan, pemilihan terapi untuk pasien kita gitu. Iya, baik. Terima kasih Dari aku itu. Safira. Berarti ini kanker payudara yang sudah bermetastasi itu masuknya stage 4. Stage 4 berarti sama aja kayak stadium 4 ya Safira ya? Ya, mungkin izin ini untuk NCCN ya. Tadi aku bilangnya apa ya? NCCN. Harusnya NCCN. Ya. Ya, NCC. Oke. NCCN. Ya. Jadi kita kalau misalnya ini dilihat obatnya ini udah sesuai atau belum dipakai pada pasien kanker payudara stage 4 gitu ya. Silahkan, ada lagi? Mungkin izin menambahkan Silakan Maisa. Izin nambahin NIM 69 Maisa. Tadi kan Safira bahas soal
stage 4 itu ya. Kemungkinan emang iya sih, kemungkinan masuk stage 4 karena ini pasien udah metastasis ya. Nah, tapi sebenarnya kalau setahu aku itu jadi kalau breast cancer itu kan dia terjadi karena kemungkinan itu antara satu ada mutasi gen jadi overproliferasi, sama ada karena dia itu bisa karena pajanan hormon estrogen yang terlalu berlebihan gitu. Karena kan estrogen itu kan bisa termasuk jadi growth hormone ya. Jadi dengan adanya estrogen berlebih. Nah, jadi breast cancer ini pengobatannya itu spesifik banget sama reseptor hormon apa yang dia itu terekspresi di sel kankernya, dan itu tuh beda-beda tiap orang. Apa namanya, kan kalau misalkan reseptor hormon kan ada yang di breast cancer ini kan ada 3, estrogen reseptor, progesteron reseptor, sama HER2 reseptor kan. Nah, pengobatan breast cancer-nya itu tergantung, ini emang masuk stage 4 dan udah metastasis. Tapi tetap aja pengobatannya itu tergantung, karena maksudnya kan connect sama si selnya biar bisa memberikan efek sitotoksiknya kan. Nah, itu tergantung sama reseptor yang terekspresi. Ada bisa tergantung apa dia HER positif atau HER2 negatif atau triple negatif atau triple positif, itu tergantung. Nah, tapi kalau misalkan ini obat kankernya kan tadi paclitaxel sama cyclophosphamid ya. Tapi kan di kasus ini juga kita nggak ada keterangan dia pasien sakitnya itu jenis kankernya kanker apa jenisnya gitu. Tapi kalau obat paclitaxel sama cyclophosphamid itu biasanya dipakai buat kanker yang non spesifik, karena jadi dia HER negatif gitu. Karena kalau misalkan HER positif itu dia biasanya pakai obatnya tuh targeted terapi, jadi sasarannya tuh pas ke HER2-nya gitu karena spesifik. Nah, tapi kalau misalkan dia pakainya paclitaxel sama cyclophosphamid itu kemungkinan HER2-nya negatif karena dia kerjanya mereka berdua ini si paclitaxel sama cyclophosphamid itu enggak spesifik gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan obat kankernya ini udah sesuai sih karena HER negatif, maksudnya udah sesuai untuk menjadi HER negatif gitu. Sudah, Maitza? Sudah. Ya. Baik, makasih ya, Ais. Berarti kemungkinan, karena kita juga nggak tahu ya data lebih lanjutnya, pasien ini HER2 negatif ya. Terus habis itu obatnya paclitaxel sama cyclophosphamid untuk HER2, pasien dengan HER2 negatif juga udah sesuai ya. Ya, baik. Ya, selanjutnya. Izin nambahin nggak sedikit? Oh iya, silahkan. Siapa Ya, nih? mungkin aku Safira Oh iya, Safira, silahkan. ya. Aku setuju sama Ais terkait karena kita memang datanya nggak ada dia itu positif atau enggak, terus kemudian obat yang diberikan juga memang tidak ada yang spesifik untuk HER positif, kemudian nggak ada juga dikasih terapi endokrin, kemungkinan mungkin ya HER negatif. Dan juga untuk guideline dari NCCN itu untuk yang HER negatif itu diberikan sistemik obat sistemik untuk kemoterapinya. Terus si Pakli sama Siklo ini termasuk obat-obat yang disarankan digunakan untuk tipe kanker yang di kasus kita ini kayak gitu. Jadi sepertinya menurut dari NCCN ini udah benar gitu obatnya. Kemudian juga melihat dari dosisnya juga dosisnya itu kan
di kasusnya juga udah dikasih ini ya penjelasan perhitungannya. Nah, itu juga udah benar di NCCN juga seperti itu kayak gitu. Ya, baik. Berarti Makasih. kemonya, ya, baik, Safira. Berarti kemonya nggak ada DRP ya, dosisnya juga sudah tepat, terus habis itu kemungkinan besar untuk H2 negatif. Selanjutnya, ada lagi yang mau nambahin tentang kemonya? Apa sudah cukup? Cukup sih kayaknya, soalnya kan Oh, ya. obatnya nggak sesuai juga ya sama HER negatifnya gitu. Jadi paling kita tinggal sesuaiin terapi-terapi lainnya. Iya. Ya, menurut aku juga udah cukup ya, dosisnya juga udah tepat, terus habis itu bisa buat HER2 negatif, jadi nggak ada masalah. Selanjutnya ini coba kita ke bagian obat-obat yang buat premetnya itu. Apa ada masalah? Ya, Mbak Mira, silahkan. Ini berarti kan yang perkenalkan Emira NIM 067. Ini berarti kan kemonya kita pakai paclitaxel dan siklofosfamid ya. Benar kan ya? Iya, benar. Oke. Nah, aku ini juga udah searching di guideline NCCN yang anti-emesis ini tahun 2022. Ini tuh ternyata kalau ternyata tuh anti-emesis itu digunakan sesuai dengan potensi kemoterapi itu menyebabkan mual muntah atau tidak. Nah, di sini ada potensi tinggi, potensi sedang, ada yang rendah. Nah, kalau kita itu kan pakai paclitaxel. Kalau paclitaxel itu yang aku temukan itu dia itu masuknya potensi menimbulkan mual muntahnya itu rendah. Tapi yang siklofosfamid itu kalau yang ini siklofosfamidnya dosisnya udah tepat belum? Kita kan berarti pakainya 600 miligram apa ya? Iya, 600. dosisnya udah tepat yang Nah, siklo. nah kalau yang di guideline ini itu dibagi dua, siklofosfamid di atas 1.500 dan di bawah 1.500. Berarti kan kelompok kita siklofosfamid di bawah 1.500 per meter persegi. Nah, itu tuh masuknya levelnya itu moderate atau sedang gitu. Nah, karena satunya moderate, satunya rendah, berarti kita udah langsung pakai yang moderate aja ya. Moderate itu ternyata udah benar itu untuk moderate itu pilihannya bisa ini di guideline yang sama juga di NCCN bisa pakai 5-HT3 reseptor antagonis, salah satunya adalah ondansetron. Terus ada juga ondansetronnya ini 8 sampai 16 mg. Nah, di kasus kita itu ondansetronnya kan kalau tidak salah bentar. Tadi bisa scroll ke atas nggak ondansetronnya berapa? Sentronnya Oh, dikasih oke. Nah, ini tuh kan karena nggak ada dosisnya. dosis. Cuman ada 1x1 ampul. Ini kalau di pasaran ternyata ada ondansetron yang satu ampulnya itu 8 mg. Itu kan udah sesuai. Ini kalau misalnya kita asumsikan ondansetronnya 8 mg aja, nggak apa-apa kan ya? Karena di sini juga nggak ada keterangan dosisnya. Jadi yang ondansetron ini kita asumsikan aja satu ampulnya 8 mg. Jadi ya udah masuk rentang pengobatan premedikasi yang moderate. Nah, selain ondansetron itu juga kita bisa pakai dexamethasone 12 mg. Nah, ini kalau yang dexamethasone itu kan udah ada dosisnya. Kalau tidak salah 5 mg. 5 mg. Nah, kalau misalnya dosisnya 5 mg padahal di guideline-nya 12, berarti dia termasuk subterapeutik atau dosisnya kurang mencukupi. Jadi sih mungkin dari DRP ini untuk yang pencegahan mual muntah kemo, itu paling deksanya dinaikkan lagi dosisnya.
Jadi 12 tadinya 5 mg jadi 12 mg. Ini udah sesuai juga dengan guideline NCCN. Seperti itu kalau yang premedikasi yang mual muntah karena kemo. Jadi deksanya itu underdose ya Mbak ya? Iya benar. Kalau yang ondannya itu karena tidak ada dosisnya, mungkin kita asumsikan aja satu ampulnya 8 mg. Itu juga sudah ada sediaannya di pasaran. Jadi Berarti aman. yang tersedia di pasaran juga ondansetronnya 8 mg. Iya, betul. Oh iya, ya. Baik. Baik, makasih ya Mbak Emira. Yap. Silakan Wahyu. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu Restiani, NIM 066. Di sini saya akan membahas yang postmed ya buat pengobatan pasiennya ini kan dikasih ondansetron ya. Di sini pasien itu kan dikasih ondansetronnya itu 8 mg 3 kali sehari. Nah, setelah dibaca-baca di NCCN 2022 itu buat terapi pemberian ondansetron pada pasien untuk kemoterapi untuk pasien kemoterapi untuk mengatasi mual dan muntah ini biasanya itu diberikannya itu 8 mg 2 kali sehari atau maksimal itu 16 mg per hari. Jadi berdasarkan kasus yang kita dapat di sini pasiennya itu mendapatkan obat ondansetron overdose karena di sini diberikannya itu 8 mg 3 kali sehari. Jadi rekomendasinya ini pasiennya bisa diberikan 8 mg 2 kali sehari atau bisa diberikan 16 mg per hari gitu. Iya. Berarti buat ondannya itu dinaikin ya, karena tadi pasien kan dapatnya 8 mg sehari 3 kali, tapi berarti overdosis ya. Jadi kalau ondannya diturunin ya berarti ya? Diturunin dosisnya ya? Oh ya, jadi 8 mg 2 kali sehari. Oke. Makasih Resti. Sama. Ya, selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi? Oh, Hanum. Silahkan Hanum, bisa berbicara. Ya, terima kasih Reva. Perkenalkan nama aku Hanum Amelia Fahmi, NIM 065. Jadi di sini itu kan pasien itu pada pasien premed itu kan tadi diberikan diphenhidramine sama ranitidin. Nah, ini diberikan itu kan tadi untuk mengatasi reaksi hipersensitivitas dari si paklitaxelnya gitu. Nah, di mana menurut yang tadi aku cari ini, paklitase itu kan merupakan golongan taksan yang menyebabkan reaksi hipersensitivitas seperti urtikaria, nyeri dada gitu. Nah, menurut Supersa 2017 ini merekomendasikan bahwa kombinasi H1RA dan H2RA itu efektif untuk mengatasi reaksi hipersensitivitas dari paklitase sendiri. Nah, di sini itu kan H2RA-nya itu ada ranitidin, terus kemudian H1RA-nya itu kan diphenhidramine. Nah, itu tuh kombinasi antara diphenhidramine dan ranitidin sendiri itu dapat mengatasi reaksi hipersensitivitas sebanyak 1,3%. Nah, berarti di sini udah tepat untuk diberikan diphenhidramine dan ranitidin untuk mengatasi adanya reaksi hipersensitivitas pada paklitaxel. Nah, kemudian di sini itu kan diphenhidramine ini diberikan 10 mg per mili ya. Nah, menurut guideline yang aku baca ini, jadi diphenhidramine ini direkomendasikan itu dosisnya itu sebesar 50 mg 1 kali sehari. Jadi sedangkan pada pasien ini itu kan diberikan 10 mg per mili. Jadi diphenhidramine ini mengalami underdose gitu. Dan aku merekomendasikan bahwa diphenhidramine ini diberikan untuk pasien tersebut itu 50 mg secara IV 1 kali sehari. Dan untuk ranitidinnya di sini kan tidak tertera bahwa dosis berapa yang diberikan oleh pasien. Ini
berisi itu, jadi berdasarkan yang aku cari, ranitidin yang ampul itu biasanya isi berapa itu 50 mg per 2 mili. Nah, berdasarkan yang aku cari juga, ranitidin sendiri ini dapat diberikan untuk mengatasi reaksi hipersensitivitasnya itu dapat diberikan 50 mg 1 kali sehari, sehingga ranitidin ini sudah tepat diberikan dosisnya sudah tepat diberikan untuk mengatasi reaksi hipersensitivitas sendiri. Berarti menurut aku jadi yang mengalami underdose itu adalah difenhidraminnya, yaitu karena 10 mg yang diberikan. Jadi saya menyarankan bahwa difenhidramin ini ditingkatkan menjadi 50 mg 1 kali sehari. Baik Hanum, berarti difenhidraminnya seharusnya 50 mg ya, sehingga harus ditingkatkan dosisnya. Untuk ranitidinnya sudah sesuai ya, 50 mg gitu Hanum? Ya, karena kan di sini tidak tertera kan dosis berapa yang diberikan. Jadi di sini aku mengasumsikan bahwa ranitidin sendiri itu diberikan, di sini tertera yang diberikan itu 50 mg. Oh iya, baik Hanum. Terima kasih atas jawabannya ya Hanum ya. Mungkin aku mau menambahkan ya, tadi karena si difenhidramin sama ranitidin itu kan gara-gara adanya hipersensitivitas ya dari paclitaxel. Nah, mungkin ini bisa jadi ini monitoring buat kita dipantau reaksi hipersensitivitas yang muncul habis pemberian agen kemoterapi paclitaxelnya gitu. Ya, selanjutnya ada lagi yang mau berpendapat? Ini kita belum membahas yang anemianya ya. Oh, baik, silakan Desti. Oh ya Ref, saya Destina Madanti NIM 68 izin buat ini ya Ref, nanggepin tentang anemia. Tadi kan anemia belum dibahas. Nah, ini aku baca tadi kan anemia itu ada pengobatan transfusi PRC kalau nggak salah kan. Nah, ini aku nemu guideline. Bukan guideline sih, lebih ke clinical praktis guideline gitu. Itu tuh APRO tahun 2018. Di sini di APRO itu bilang kalau semisal transfusi PRC itu diberikan kalau HB-nya itu rentannya itu 7 sampai 8 gitu. Di sini tuh dibilang pasien itu yang diberikan transfusi, kan PRC itu kan transfusi tadi Ais apa Reva gitu bilang kan transfusi darah gitu kan. Nah, itu tuh rentan HB-nya itu 7 sampai 8 gitu. Nah, sedangkan di kasus kita kan kita bisa lihat ya kalau misalnya darahnya itu HB-nya itu dari tanggal 3, 4 sama 6 tanggal 6 itu dia itu kan rentannya itu kalau misalnya diakumulasi ya kan dari 8 ini tuh dibilangnya kalau HB-nya rentan 8 sampai 10 itu iron gitu. Jadi bukan transfusi PRC. Kalau transfusi PRC itu diberikan ketika HB-nya itu kurang dari 7 sampai 8. Nah, terus yang aku baca juga untuk IV iron-nya itu yang diberikan itu adalah IV iron sukros gitu dengan dosis 200 mg. Terus kecepatan buat infusnya itu diberikan itu selama 30 menit. Gitu, Ref. Oh iya, baik Desti, terima kasih. Ada lagi? Oh ya, silahkan Resti. Ya, aku mau nambahin dikit buat yang salep hidrokortison. Jadi di sini tuh kenapa pasiennya menggunakan salep hidrokortison, kemungkinan itu digunakan. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa HCT itu berperan sebagai supresor generasi supresor penyebab buat breast cancer, yaitu BRCA1. Tapi hidrokortison ini biasanya diberikan secara sistemik, jadi bukan secara topikal. Jadi kemungkinan salepnya ini perlu diganti bentuk sediaan lain, begitu. Oh gitu ya. Ya baik. Berarti kemungkinan salepnya diganti sediaan lain ya. Ya. Ya, berarti
Udah ya teman-teman, tadi kita dapat apa aja problematiknya, ada kemoterapi sama anemia ya. Terus untuk apa namanya, dosis ondansetronnya itu diturunin dosisnya jadi 8 mg 2 kali sehari. Terus untuk deksanya ditingkatin ya dosisnya jadi 12 mg. Terus habis itu harus ada monitoring gejala mual muntahnya sama tadi karena pemakaian ondansetron sama ranitidin karena hipersensitivitas paklitaxel, jadi harus juga dimonitoring hipersensitivitas yang muncul setelah pemberian paklitaxel. Terus habis itu untuk anemianya ini kalau PRC itu kalau anemia kan seharusnya jangan PRC ini tadi si Desti ya, harusnya dikasih iron sucrosa yang dosisnya 200 mg selama 30 menit. Udah ya, itu kesimpulan kita ya teman-teman ya. Ada yang kurang? Untuk obat kemoterapinya sudah tepat gitu. Ada yang kurang teman-teman? Nggak ada sih kayaknya, udah cukup. Oh iya. Ya baik ya teman-teman, mungkin kita sudahi diskusi kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Saya tutup ya diskusi pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih teman-teman.